yang disamarkan sebagai Joko Widodo atau difigurkan sebagai Joko Widodo. Artinya kesimpulan kami berdua saat di Surabaya ini operasi besar ini deh. Bahwa ternyata Jokowi yang hari ini jadi wali kota Solo, jadi gubernur DKI Jakarta dan juga jadi presiden, itu sebenarnya bukan Jokowi yang pemilik nama asli gitu. Apakah orang sosok yang sekarang ini juga orang yang sama waktu mendaftar wali kota Solo atau piye? Pak Jokowi adalah setan, iblis, kurang ajar, bajingan. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita agak sedikit santai guys ya. Ada 3 hal yang aku kepingin share. Pertama adalah video bagaimana Edi Channel ya, Bang Edi Channel. Kita tahu Bang Edi ini orang yang sejak awal memframing jahat ke Pak Jokowi. Nah, dia dengan salah seorang narasumbernya itu telepon-teleponan, yaitu Pak Dr. Zulkifli Ekome ya. Mereka membicarakan bahwa ternyata Pak Jokowi yang hari ini itu adalah bukan pemilik Jokowi yang sebenarnya. Waduh, ada lagi nih film-film bagus. Oke, yang kedua kita mau share ke teman-teman soal adanya desakan dari netizen dan juga masyarakat Indonesia secara umum ya, secara maksimal itu yang berharap bahwa kelompok penuduh ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah saatnya mesti ditangkap. Nah, ini gerakan ini muncul guys. Tidak perlu jauh-jauh, Anda bisa lihat di komentar-komentar mereka yang ada di media-media sosial. Dan selanjutnya juga adalah kita akan belajar sebenarnya kenapa sih orang-orang kemudian mengkonstruksi atau kenapa kita terjebak pada pandangan-pandangan orang yang sebenarnya mereka memframing. Nah, apa itu framing? Nah, kita akan diskusikan. Tapi aku mau share dulu ke teman-teman, ini ada video yang menarik menurutku, kita dengarin dulu ya. Yang disamarkan sebagai Joko Widodo atau difigurkan sebagai Joko Widodo. Artinya kesimpulan kami berdua saat di Surabaya ini operasi besar ini deh, berarti saya bilang operasi besar untuk menguasai Indonesia. Diciptakanlah sosok yang untuk menguasai kan gitu, dicarilah mungkin ini operasi pasti operasi besar. Oke, satu lagi. Apakah orang sosok yang sekarang ini juga orang yang sama waktu mendaftar wali kota Solo atau piye? Iya, saya kira sama. Saya kira sama. Cuma waktu di Solo kan orang nggak ngeh karena dianggap itu kota kecil dengan 4 kecamatan. Orang nggak ngeh lah, dianggap ya ini dengan itu kan orang yang ditugaskan sebagai Joko Widodo saat itu sudah mulai membuat skenario SMK dan lain-lain. Orang nggak tahu. Oke. Jadi ini makhluk antah barantah ditampilkan menjadi wali kota Solo, diberi status identitas Joko Widodo. Itu ya. Aku mau sakit perut, guys. Aku mau sakit perut kalau nonton videonya Bang Edi ini. Oke, pada dasarnya guys ya, kita akhirnya dipertontonkan dengan satu satu adegan yang coba Bang Edi tadi memberikan informasi ke publik bahwa ternyata Jokowi yang hari ini jadi wali kota Solo, jadi gubernur DKI Jakarta dan juga jadi presiden, itu sebenarnya bukan Jokowi yang pemilik nama asli gitu. Dan ini operasinya operasi besar. Allahu Akbar. Ini sebenarnya mereka nggak perlu ditangkap guys. Kayaknya mereka ini keluaran rumah sakit jiwa semua. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah yang disebut dengan framing ya guys ya. Jadi mencoba untuk memainkan ruang publik agar kemudian memahami dan memposisikan Jokowi itu sebagai sosok yang jahat. Nah, aku akan diskusi ke teman-teman soal apa sih framing itu. Bagaimana kemudian pembingkaian ya. Framing itu kan bahasa Inggris, artinya dalam konteks bahasa Indonesia ya redaksinya artinya bingkai gitu. Jadi bagaimana seseorang itu di framing dari yang sebenarnya jahat jadi baik, orang baik jadi jahat. Nah, itu akan kita diskusikan. Tapi sebelum itu aku akan share ke teman-teman bagaimana kemudian muncul gerakan dari netizen kita, teman-teman yang sudah tulis di kolom komentar tentang Bang Bill ini kayaknya polisi lambat deh bekerja untuk bagaimana menangkap kelompok-kelompok yang sampai dengan saat ini masih memposisikan Pak Jokowi itu sebagai orang jahat dengan menuduh sebagai pembuat ijazah palsu. Ya, aku juga setuju guys ya, tidak hanya teman-teman, banyak kalangan yang sekarang lagi
mempersoalkan dan mendesak polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya, termasuk juga bahkan Kapolri, untuk segera memproses, menangkap, mengadili ya, adili Rismond dan kawan-kawan itu, adili mereka yang sampai dengan saat ini masih koar-koar, yang sudah jelas-jelas apa yang mereka lakukan itu semuanya hanya framing, semuanya kejahatan, semuanya tuduhan yang ya bisa dianggap sebagai sebuah kepalsuan, guys. Bahkan bukan cuma dianggap, memang benar-benar pemberitaan bohong dan lain-lain sebagainya. Nah, aku mau share ke teman-teman, ini ada komentar-komentar dari kalian yang sudah tulis di kolom komentar di YouTubeku ya. Jadi teman-teman yang kepingin komentar silahkan tanggapi apa yang hari ini menjadi fenomena terkait maraknya orang-orang yang mendesak kepada kepolisian untuk menangkap dan mengadili yang namanya Rismond Sianipar dan kawan-kawan. Nah ini guys ya, ini dari Windy. Makanya bang, suruh tangkap semua nama yang disebutkan dari tim Solo, benaran ada apa tidak kata-katanya. Terus kalau nggak ada bang, si Bitor aja yang dibawa, dia kan yang nyebutin nama-nama itu. Ya ini si Windy komentar di akun di videoku yang tadi ya, bicara soal Pak Bitor yang menyebutkan bahwa ada geng Solo dan geng Jakarta yang tahu tentang pembuatan ijazah palsunya Pak Jokowi di Jalan Pramuka itu. Oke, makasih Windy ya, betul ini ya ajakan untuk kemudian kepolisian untuk melakukan proses kepada mereka. Mawaddah, Pak Kapolri tolong ditangkap Roy Suryo dan kawan-kawan secepatnya biar negara ini aman. Betul ya. Ini juga bahasa kejenuhan ya. Bahasa jenuh dari kita-kita yang memang kepingin berharap sekali kelompok-kelompok seperti mereka ini sudah sepantasnya untuk segera diproses, diadili ya. Ditangkap mereka itu karena sudah benar-benar meresahkan gitu. Sudah jelas-jelas apa yang mereka lakukan semua nihil, semua kebohongan. Tidak ada yang namanya ijazahnya Pak Jokowi ijazah palsu. Semua dicocok-cocok logikan hanya karena kebetulan tidak ada begini, tidak ada begitu, tintanya begini, tintanya begitu, fontnya begini, fontnya begitu. Itu semua nonsens dan benar-benar framing jahat kepada Pak Jokowi. Fatih Nuriski, capek Roy Suryo ditangkap bohong, capek kami dengarnya. Udah kamu nggak mau ngasih masukan, kelamaan. Ini ya, ini orang udah capek, kasihan. Ini salah seorang komentator di channel YouTube saya ya, memang capek melihat isu-isu yang berkaitan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan terus. Ini orang mesti harus kita tangkap karena apa yang dia sampaikan di ruang publik semuanya adalah framing jahat dan juga bahasa-bahasa kebohongan ya, bahasa cocok logi yang tidak pantas, yang benar-benar tidak ada tidak ada kontribusi besar untuk bangsa ini guys, merusak keadaan malahan. Oke, makasih Fatih. Imran Hamada, ada apa dengan polisi? Apa tidak mampu proses si pengacau negeri ini? Atau polisi takut? Ayo cepat diproses, kami rakyat ingin negeri ini aman. Nah ini ya guys, jadi banyak juga di kalangan kita ini sebenarnya udah capek dengan eksistensi mereka yang selalu ada muncul di, kalau cuma di kanal YouTube mereka ya peduli amat ya, memang kolam susunya sudah seperti itu. Cuma media mainstream itu mengambil ya, menjadikan mereka sebagai tamu-tamu spesial untuk kemudian mengemukakan pendapat dan opini mereka yang seolah-olah akhirnya menggiring masyarakat terjebak pada perspektif buruk tentang Pak Jokowi. Ya kalau memang Pak Jokowi salah, Pak Jokowi itu keliru, ya is okay. Bukan cuma kalian, orang-orang yang hari ini puji-puji Pak Jokowi pun harus rame-rame kita kritik Pak Jokowi. Persoalan kan apa yang mereka lakukan selama ini juga ternyata cuma fitnah kan gitu. Oke, betul Imran ya. Oke, selanjutnya ini negara dari siapa nih? Teguh Mungkasworo. Negara harus secepatnya bertindak dan memproses secara hukum terhadap pembuat onar di negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Ya, ini artinya bagian dari desakan kepada polisi untuk sesegera mungkin memproses mereka, mengadili mereka. Jangan cuma teriak-teriak adili Jokowi, tangkap Fufufafa. Kita juga harus bilang dong, adili Rismond, adili Roy Suryo, adili Tifa. Kenapa? Karena mereka juga sudah membuat riuh, membuat framing jahat, membuat informasi yang tidak berdasar, membuat kabar-kabar yang justru memprovokasi masyarakat. Mereka membuat gaduh dan kebohongan-kebohongan mereka itu sudah begitu menganga.
Jadi jangan cuma memproses soal ijazahnya Pak Jokowi, proses juga perbuatan mereka yang sebenarnya sudah melakukan tindakan ujaran kebencian di ruang publik. Oke, ujaran kebencian ada yang delik aduan ya, harus memang orang yang merasa tersinggung untuk kemudian melaporkannya. Tapi ada juga potensi-potensi kebencian, ujaran yang tidak baik, penghasutan di ruang publik itu tanpa kemudian harus menunggu laporan dari pihak yang merasa dizolimi. Ya polisi juga bisa bekerja, punya diskresi toh, punya hak prerogatif juga untuk melakukan tindakan ketenangan, pencegahan. Kan namanya hukum juga harus ada namanya bentuk pencegahan, ada pengawasan, ya ada penindakan. Tidak selama masalah hukum itu kemudian ya harus delik aduan, ada delik umum juga. Kalau sudah jelas-jelas ada orang yang berbuat jahat di media sosial, ada orang yang mengumbar-ngumbar informasi buruk, ya sekiranya bisa juga untuk kemudian menjadi alat. Apalagi Pak Jokowi sudah melapor nama-nama yang kemudian harus diproses secara hukum. Ya sekarang banyak bukti-bukti tambahan kan gitu guys. Betul Mas Teguh, makasih. Cipto Raharjo ya. Mohon maaf Bapak polisi, kalau benar-benar Roy Suryo CS sudah membuat gaduh bagi negara, tolong segera melangkah. Kalau saksi bukti sudah cukup valid, segera tangkap biar negara aman. Tolong Bapak, maaf bila saya salah. Mas Cipto nih dengan lugunya meminta kepada polisi, ayo jangan terlalu lama. Kalau memang, atau jangan-jangan gini, kalau memang polisi tidak bisa memproses ini secara hukum, ya jangan salahkan kalau kemudian ada orang-orang yang secara rasional tapi kemudian jenuh, akhirnya mengambil langkah-langkah yang di luar dari norma hukum kita, kan gitu. Bisa saja, kita kan nggak pernah tahu itu. Oke, selanjutnya ini dari Mario Musikin ya. Tolong orang-orang yang bikin gaduh, mengganggu persatuan kesatuan masyarakat rakyat bangsa negara ini, kepada penegak hukum, tolong sampah-sampah negara segera ditangkap, dihukum rakyat. Dihukum rakyat biar jerah. Aduh, rakyat yang menghukum ini. Tetap Pak polisi diminta untuk kemudian melakukan aksi yang nyata karena sudah terlalu lama. Walaupun aku dapat informasi juga memang tahapannya sudah terus berlanjut kan gitu. Pembuktian akan semakin terlihat. BAP Channel, tangkap semua penyebar hoax, teliti kontennya, siapapun harus diseret ke pengadilan, bikin dosa masyarakat. Betul, akhirnya kita sebagai masyarakat itu merasa jadi kayak berprasangka. Anda bayangkan, Anda yang sebenarnya percaya sama Pak Jokowi, tapi karena dengan framing jahat yang dimainkan oleh kelompok-kelompok penuduh ijazah palsu ini, akhirnya Anda iya juga ya, jangan-jangan Pak Jokowi ini tidak memiliki ijazah, soalnya hanya dengan menunjukkan ijazah, ya sudah clear masalahnya. Padahal kan problemnya bukan cuma di situ guys. Tidak semudah dan semurah dan sesimpel itu, karena yang dilakukan untuk kemudian menghajar soal Pak Jokowi berkaitan dengan ijazah ini diawali dengan kebencian, teriakan takbir dengan kebencian, teriakan minta adili Jokowi, menghancurkan nama Jokowi, merusak nama Jokowi, baru kemudian sekarang seolah-olah ya kita cukup minta diperlihatkan ijazah, itu keliru. Makanya ketika ada orang yang bilang, termasuk Bang Ferry Amsari, siapa itu ya, yang bilang ya kayak Obama lah, beda. Obama lagi proses mencalonkan diri, kemudian ditanyakan oleh Trump, ditanyakan oleh musuh-musuh elit-elit politiknya, apakah Anda benar-benar orang Amerika? Ya udah, kalau orang Amerika tinggal pertegas aja dengan memperlihatkan saya lahir loh di Amerika. Tapi dalam konteks ijazah ini hal yang lain. Beliau sudah selesai jadi presiden, sudah selesai jadi gubernur, sudah selesai jadi wali kota, KPU sudah sah, ijazah itu dikeluarkan oleh UGM juga sudah bilang benar, itu sah, legal, itu asli dari UGM. Loh, kenapa ada orang teriak-teriak dengan nada kebencian dan teriakan-teriakan yang menyudutkan seorang Pak Jokowi, kemudian mau diladeni? Itu kerdil banget guys. Seperti itu. Nah, tapi kan karena framing jahat yang dimainkan oleh kelompok-kelompok ini, akhirnya kita semua jadi merasa iya juga ya. Akhirnya yang tadinya percaya Pak Jokowi jadi nggak percaya kan gitu. Walaupun sebaliknya ada juga ya yang tadinya anti Pak Jokowi, melihat dengan gayanya kelompok-kelompok yang nggak masuk di akal ini berkomentar dan berbicara sok-sok ahli,
dan juga tidak mampu membuktikan secara ilmu pengetahuan dan secara hukum, ya akhirnya orang yang tadinya nggak suka dan tidak simpati sama Pak Jokowi malah simpati sama Pak Jokowi. Jadi itu efek dari framing. Nanti kita akan bahas soal framing. Lucky Samsudin, tangkap semua oknum-oknum yang bercerita bohong tentang ijazah Jokowi yang diterbitkan di PS Pramuka ya, Jakarta Pusat. Ya betul, ini kan lucu ini soal Pramuka ini aku rasa lucu. Aduh, kalian bisa tonton di videoku sebelumnya itu lucu nih soal isu ini. BAP Channel juga kembali menyampaikan tangkap semua penyebar hoax. Oke, siap, makasih. Nah, guys, memang inilah yang kemudian harus berani polisi melakukan upaya upaya lebih cepat, lebih tegas. Kalau tidak, polarisasi, keterbelahan. Jadi polarisasi itu begini, masyarakat kita tuh dipecah-pecahkan oleh isu ini. Tadinya dulu rame kecebong, kampret, ya kan gitu. Jadi polarisasinya begitu. Nah sekarang ini udah ada jadi ternak Mulyono, ternak unta, ternak banteng, ya pemburu ijazah palsu dan juga para buzzer ya disebut. Jadi kayak dipolarisasi seperti itu. Nah ini polisi harus cepat, negara harus cepat. Pak Prabowo kalau boleh ikut campur Pak, dalam artian begini, ikut campur ini bukan dalam konteks membenarkan apapun, tapi setidaknya memerintahkan kepada kepolisian, cepat itu urus dah, ya kan? Nggak perlu bela Jokowi, normatif aja, normatif jalankan, ikuti kemauannya mereka yang minta apa istilahnya ya, gelar perkara khusus, ikutin aja, nggak apa-apa. Harus Pak Prabowo, jangan kemarin masalah Raja Ampat, cepat betul, begitu viral cepat dia urus. Begitu 4 pulau yang ada di Sumatera Utara dan juga Aceh, cepat betul Pak Prabowo ambil alih, ya kan? Soal ijazah ini, apalagi ijazah ini Pak, walaupun bukan dalam konteks Anda membela Pak Jokowi ya, nggak penting. Yang Pak Prabowo harus lakukan sekarang adalah segera memproses apa yang dilaporkan Pak Jokowi, diproses. Mereka yang melaporkan ke ke Bareskrim sudah diproses oleh Bareskrim, nah udah selesai. Tapi mereka minta ada gelar perkara khusus, lakukan aja Pak. Perintahkan aja Kapolri untuk segera memproses semua ini, biar selesai ini barang gitu. Inilah guys ya, yang suka memframing jahat tentang Pak Jokowi. Ini wajah-wajah ini masih banyak ya, bukan cuma mereka-mereka, tapi kebetulan ada di apalah istilahnya ini, ada di data dan juga di laptop saya. Wajah-wajah mereka ini sering dipakai untuk thumbnail, jadi ya, wajah-wajah mereka aja, padahal masih banyak. Nah guys, sekarang coba kita belajar yuk tentang framing. Bapak Ibu kan sering dengar, ya sudah, kalau teman-teman yang memang punya latar akademik yang bagus, yang memang sudah pernah kuliah, yang sekolah dan belajar tentang dunia digital, pasti sangat memahami tentang apa yang disebut dengan framing media, framing pembingkaian untuk kemudian ditujukan kepada sosok tertentu dalam konteks media atau pemerintah misalnya. Nah, kita belajar yuk, framing itu seperti ini guys, situasinya akan seperti ini. Jadi dia ini kalau kita baca ya, framing dalam konteks komunikasi dan media merujuk pada cara informasi disajikan. Jadi cara informasi itu disajikan itu bagaimana, atau kemudian dibingkai untuk mempengaruhi persepsi dan interpretasi audiens atau masyarakat. Anda, tanpa Anda sadari, saya dari tadi sedang memframing Bapak Ibu semua untuk mengikuti alur berpikir saya gitu. Soal Anda mungkin terjebak atau Anda menyetujui apa yang menjadi pendapat saya, atau mungkin Anda hari ini menganggap apa yang saya sampaikan itu tidak berdasar, Anda mau kritik silahkan, itu kembali ke Anda. Tapi ketahuilah, sejak awal saya ngomong dan video-video saya sebelumnya, saya sedang memframing teman-teman. Soal framing ini negatif dan juga positif itu kembali ke tafsir masing-masing gitu. Tapi saya sedang berusaha untuk tetap menyajikan data kepada Bapak Ibu semua, di mana data yang saya share dengan memframing sesuatu yang faktual, tidak kemudian mengada-ada dan juga tidak bermaksud menjatuhkan orang lain, kan seperti itu. Bang Rismon datang ke Perpustakaan Yogyakarta, dia mengatakan bahwa di Perpustakaan Yogyakarta itu ternyata korannya cuma digital ya, sementara tulisan puasa itu salah, harusnya pasa. Nah, dia cari yang analognya nggak ada. Saya sajikan informasi ke teman-teman sambil saya tertawakan beliau, itu apa adanya.
Walaupun saya sedang memframing kepada teman-teman, yuk kita ketawain Rismond Sianipar, tapi saya sedang tidak membuat framing jahat dalam artian saya mendesain, mengkonstruksi berita yang keliru, kan seperti itu. Nah, berbeda dengan yang mereka lakukan. Kalau mereka sudah tahu mereka salah, mereka tahu temuan mereka dibantah, temuan mereka itu keliru, tetap mereka bikin satu judul-judul di setiap pemberitaan di kanal YouTube mereka dengan judul-judul yang menyudutkan tetap salah Pak Jokowi itu, ya kan, guys? Anda perhatikan begini, misalnya ini ada seseorang yang berniat melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, ya kan? Nah, yang jahat ini kan sebenarnya si dia ini, guys. Oke? Ini korban. Tapi karena yang media ini bisa YouTube, media mainstream atau siapapun. Karena saya misalnya saya pembenci Pak Jokowi, ini anggap Pak Jokowi ya. Saya pembenci Pak Jokowi. Maka kalau saya anti sama Pak Jokowi, di gambar medianya modelnya seperti ini, guys. Seolah-olah orang inilah yang akan melakukan tindakan kekerasan kepada pelaku kejahatan. Kan seperti itu. Itu namanya framing, pembingkaian. Jadi membingkai atau memframing itu kadang-kadang tidak sesuai fakta. Itu yang sering terjadi, ya, dan guys. Nah, bagaimana cara kerja framing itu? Nah, ini kita bisa belajar ya. Ini teman-teman bisa belajar di internet kok. Jadi cara kerja framing yang kemudian bermain di pikirannya kita, ya kan, ada dua fase. Fase pertama tuh diedit dulu, pengeditan dulu. Jadi bagaimana memilih informasi, memilih data-data, mengidentifikasi segala kemungkinan, ya kan. Kemudian dilakukan penyederhanaan permasalahan dengan menggabungkan kemungkinan serupa. Jadi efeknya gimana nih? Kalau gue tampilkan, gue mau bilang ini Bang Andi Wijayanto adalah yang menjadi saksi kunci ijazahnya Pak Jokowi diterbitkan di Salemba. Ternyata begitu di video Pak Andi Wijayanto bilang enggak seperti itu. Nah, tapi Michael Sinaga sebagai orang yang main framing di media, dia putar. Ya, memang PDI intinya udah on the track ya, ada geng Solo yang jadi gitu. Itu cara framing bermain. Jadi harus diketahui efeknya gimana ini kalau kemudian kita tampilkan informasi begini. Nah, memilah hal yang pasti dan hal yang beresiko. Sebenarnya kalau mereka ini orang profesional, kalau membuat framing, mereka harus hati-hati juga. Sebab banyak sekali framing mereka itu membuat mereka akan terjebak pada jeratan hukum nanti. Kenapa? Karena jatuhnya di fitnah. Nah, ini yang nanti kemudian akan dikembangkan di hukum. Selanjutnya di fase evaluasinya adalah implementasi preferensi yang sudah dibangun. Jadi hasil yang sudah diterima, ya, apa yang sudah diterima itu gimana hasilnya? Apakah mengubah seseorang atau tidak? Kan gitu. Nah, yang terakhir adalah apakah kemudian dia ada berdasarkan asas kemanfaatan secara individu atau tidak, kan gitu. Itu fase evaluasi. Jadi di framing kita itu, di otak kita tuh bekerjanya seperti itu, guys. Melihat, oh orang bilang begini, oh di otak itu mulai kerja. Kita ngedit sendiri. Kadang di otak kita itu, karena aku pendukung Jokowi, pasti aku nggak percaya lah apa yang disampaikan oleh Rismond dan kawan-kawan. Karena aku anti sama Pak Jokowi, apa yang disampaikan oleh Bang Bill itu nggak bener lah. Jadi ada proses editing, setelah berproses baru kemudian ada evaluasinya. Itu begitu cara main framing di otak kita itu, guys. Nah, hasil dari semua ini maka yang terjadi adalah ini, guys. Ya, jadi kalau Anda terjebak pada framing yang sudah dimainkan tadi, yang cara berpikir otak kita sudah dimainkan oleh karena pemberitaan, maka hasilnya begini. Kalau Anda mendapat hasil bahwa Pak Jokowi adalah baik, tetap tampilannya Pak Jokowi itu seperti malaikat. Tapi kalau Anda kemudian menganggap bahwa apa yang disampaikan Rismond dan kawan-kawan mengubah sikap Anda terhadap Pak Jokowi, akhirnya Anda akan menganggap Pak Jokowi adalah setan, iblis, kurang ajar, bajingan, ya. Sekarang itu kembali dan berpulang kepada teman-teman semua. Apakah kalian akan tukang framing yang jahat atau Anda adalah orang-orang yang punya kewarasan? Saya tetap akan berpikir bahwa Pak Jokowi orang baik. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside.